Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, saya dan Bang Zaman Akli tentu pada malam yang berbahagia ini, mungkin pada malam kita sudah mendapatkan informasi hampir semua TPS dan desa terangkum suara dengan angka 56 lebih kurang. Persentase kemenangan kita pada saat itu, kita sudah mungkin mengumpulkan sebahagian yang datang pada malam itu di rumah ketua tim kampanye kita. Namun saya sudah sampaikan ke Pak Ketua, jangan euforia berlebihan. Malam itu kita buat semacam kegiatan kecil, besoknya dengan pawai, dan pawai itu sudah mewakili bentuk sukacita dan kegembiraan kita terhadap kemenangan yang Allah sedang titipkan kepada kita semua. Dan tentunya saya mencoba untuk beristirahat. Kalau Bang Akli mungkin berada di Abia, masih bisa berkomunikasi. Saya memang sudah izin dengan Pak Ketua dan para pimpinan partai, saya beristirahat sebentar, saya katakan. Karena cukup lelah 4 bulan, maka 2 bulan mendekat waktu pemilihan kemarin, memang suasana fisik memang hana memungkinkan. Jadi saya butuh waktu untuk recovery, untuk pemulihan agar fit kembali. Kemudian saya sampaikan kepada Pak Ketua akan ada 2 agenda. Setelah ditetapkan oleh KIP, maka kita akan buat semacam ucapan terima kasih kepada relawan. Dan nanti setelah pelantikan akan ada kanduri rakyat, bahwa hari ini mantan Bupati dan Wakil Bupati kamu terpilih dilantik insya Allah Bupati dan Wakil Bupati masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Pakan anak semangat pegah kita. Pako harus kamu tapi tanya. Jin menjampu yang menang yang tadi. Monyojino dalam jin menjampu kanya leh. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saya pribadi, keluarga, dan juga Bang Zaman Akli dan keluarga mengucapkan rasa terima kasih yang luar biasa. Kalian luar biasa, tanpa para kordes, tanpa para relawan, teman-teman yang hari bekerja, tanpa gure-gure kamu, para satgas, para kemalahiyati, seluruh yang berpartisipasi, yang berkontribusi terhadap kemenangan ini. Ingat, kemenangan ini bentuk karena kasih sayang rakyat kepada kami berdua, Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini sebuah catatan sejarah juga di pilkada. Kita menang sapu bersih tanpa menyisakan satu kecamatan kepada lawan politik kita. Ini menunjukkan bahwa kekuatan silent majority, perpindahan suara yang dulunya sudah menentukan 01, 02 itu ke arah kita karena but mau upe-upe dan juga karena dicaci maki oleh jurkam-jurkam mereka. Berpindahlah mereka. Ketika inilah bentuk kasih sayang yang sekarang kita mendapatkan kebaikan itu. Berdasarkan hasil survei, saya sudah cerita juga ke Pangule, pernah ada sebagian saya cerita, kita menang tapi jaraknya mungkin sangat sedikit. Tapi Allah ganti kemenangan ini dengan luar biasa. Masyarakat di saat kampanye ada makan di saat hujan. Ada usia 70 bawa anak, gendong anak bayi. Kemudian ada petugas kesehatan bilang, Bang, sedih sekali kami lihat. Ada pasangan muda, anaknya masih 1,5 tahun, Bang. Sudah biru, Bang, karena kedinginan waktu itu. Berpayung dengan istrinya. Kemudian istrinya itu bilang, Bang, kaji tahu Bang, anak tanya kademam tangan, kabiru bayi itu. Tapi pun dipegah dek lako ji benar. Kapres ate Bang kapar pegah abah. Begitu cintanya rakyat untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Lihat lagi fenomena pada saat itu. Ada ibu-ibu, orang tokoh 2, mungkin hanya salah bagian salah satunya, makan bersama cucunya dalam hujan, buka bungkusan nasi. Itu luar biasa bagi saya. Kemudian fenomena ketika dalam pemilihan di TPS, ada anak kecil perempuan didampingi mungkin kakak atau makcik,
Begitu nomor 1 limo pegang. Itu juga bagian dari sejarah yang terekam dalam sanubari saya Bapak Ibu sekalian dalam perjuangan kita. Kemudian mau dipegang 03 Y dipegang ini. Ini bagian nyo Bang Akli betua kawaknya Pak Akli. Kemudian tambah lagi. Karena tanya waktu kampanye kepegah le tuyul-tuyul kan? Ale tuyul-tuyul. Mai pegah wak le tak peng katanya. Gara-gara digumpul peng leh de tuyul-tuyul tanya nyo. Meramah awaknya bau jong katanya. Terima kasih. Saya juga hajat dari teman-teman Pangule mau membotakkan mahkota, itu luar biasa. Itu bentuk kecintaan. Kemudian ibu-ibu yang mungkin sudah melapaskan nazar hajat kaui. Mungkin yang kena nyobek berat-berat tak kaui ji. Ada di Gampung Lopauh, ada saya dengar berpuasa massal pada saat itu. Ada juga di desa Kuala Bate, kemudian hampir semua di kecamatan yang ada di Abia, semuanya bernazar, ada berpuasa, kenduri yatim, macam-macam. Bermacam-macam rakyat merayakan kemenangan ini dengan sukacita. Ini bentuk yang luar biasa. Dan ini mudah-mudahan sejarah ini saya tidak akan lupakan dan saya akan ganti. Mudah-mudahan saya bisa memberikan kebaikan dan kemajuan bagi Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian rekam jejak Bapak Ibu sekalian. Kita juga tahu dan ingat, tidak akan lupa. Saya pun selalu katakan, kita tidak akan pernah menaruh dendam. Tapi kita tidak boleh lupa. Nyo abun baik protes, nyokon bahasa dendam abun. Maksud saya adalah dendam ke lawan politik cukup, selesai di pilkada. Jangan lupa kepada siapa? Bukan jangan lupa kepada urang yang pegah katanya kon. Jangan lupa kepada para pejuang, urang-urang tua yang sudah memberikan kontribusi kemenangan ini. Nyan maksudnya bun, nyan betul salah bun. Tapi kibancit kamu hek kamu putun patapan. Dinyet-nyet kamu di kampung, kemudian para ASN kamu diancam kedeh yang bilang pidi kedeh babarot dipegang. Insya Allah hana akan terjadi karena insya Allah kita yang memimpin kabupaten ini Bapak Ibu sekalian. Nyo nacin yang kamu mulai, nyo pasapart tabalah kali nyo. Awaknya diancam-ancam, tanya diancam, jadi pegot. Anjir. Saya tidak bisa begitu. Saya tidak bisa dipaksakan dengan hawa nafsu kekuasaan kita, mengorbankan, menzolimi orang lain. Tapi kalau kita ingat mana yang rapor merah iya, yang susah kita maafkan dalam politik benar. Sebagai konsekuensi, baik metajo tensi, baik metajo boleh titip, tidak masalah titip. Titip Pak Ketua. Maunya yang layak tak promosi dan dia berjuang segala macam boleh. Pak Kecik, ADG cair. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau sampaikan bahwa pemerintahan ke depan insya Allah menjadi pemerintahan yang humanis. Saya mengajak dari Bupati ke perangkat SKPK-nya, kemudian dengan kecamatan, perangkat dengan gampung masing-masing, para mukim, semua akan bekerja secara sinergisitas, bersinergi untuk menuju arah baru Abia Maju ini. Saya minta maaf juga, kemitraan dengan orang-orang politik juga harus kita bangun. Korelasi pemerintahan eksekutif dengan legislatif harus bisa sejalan nanti insya Allah. Saya minta para teman-teman partai politik rangkul partai-partai yang mau dirangkul, mau bersama-sama dengan kita. Tapi kalau ada partai politik yang memang tidak siap bersama bekerja sama dengan kita, kita persilakan memilih jalan untuk beroposisi dalam pemerintahan kita Bapak Ibu sekalian. Baik yang nantinya ada di dalam pemerintahan maupun yang tidak di pemerintahan sebagai oposisi, sama-sama terhormat dalam wajah demokrasi di Republik Indonesia ini Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang menjadi catatan penting. Kemudian ini perangkat teman-teman sekalian,
Saya tahu persis ini perbedaan kepemimpinan bupati yang terdahulu dengan bupati yang saya hari ini dengan Pak Zaman Akli. Saya mau sampaikan Gure, mungkin dalam hierarki penghormatan saya harus sampaikan, tempatkan penghormatan utama itu adalah para ulama-ulama dan tengku gure-gure kita nomor satu, baru perangkat-perangkat yang lain Bapak Ibu sekalian. Karena saya ingin bergandeng tangan Tengku Maimun yang kera-kera tak watai jurkam baro metalum lam dengan Tengku Abun Yazid tengah bersalaman lagi, rangkul dengan gure-gure tanya Tengku Raimi, hai tengku-tengku yang kera-kera dah belah tanya kan, sama-sama kita rajut kembali untuk kebaikan umat dan kemaslahatan umat ini gure-gure luntuan. Saya minta para gure-gure tetap bersama-sama, tengku-tengku, adik-adik lun yang na di dalam dayah, sama-sama kita bantu pemerintahan Aceh Barat Daya ini yang nantinya insya Allah baidatun taibatun warabbul ghafur insya Allah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga dalam pertemuan yang berbahagia ini, apalagi saya mau sampaikan, saya juga ingin menyampaikan bahwa cukup kita menyisakan faksi-faksi, pecah belah, cukup pecah belah di antara masyarakat, sudah selesai. Rangkul teman-teman kita yang jid rangkul, yang hanap ya, nah masalah rangkul, kita berkolaborasi membangun daerah. Jadi saya mohon kajit teman-teman yang na di media sosial, kajit tak menyek-nyeknya kajit sudah dibalas oleh rakyat, tak perlu lagi menyoi pegah dek Bang Golden tapi hanjit mencampur urun menang urun talu nyanji kontanyo. Kita boleh yang menang dan yang kalah sama-sama nanti akan menjadi masyarakat yang diayomi oleh seorang Saparudin dan Zaman Akli ketika memimpin Kabupaten Aceh Barat Daya. Nah, pesan saya kepada relawan para kordes yang sudah berjuang untuk kami, tolong tanyo urung menang nyan ditente de urung talu pajan meklok-klok urung tanyo ditente. Makanya kalau adalah komunikasi atau mungkin sesuatu yang gepegah de Pak Kedua benar nyo mungkin hanade jino kai pede-pede do ka macam-macam lah argumentasi. Saya minta kalau mampu kita selesaikan dengan kedamaian di rumah tanyo, rumah arah baru Abdiya Maju ini kita lakukan. Jangan terpecah-pecah, jangan gara mungkin hanabe telepon benoka tang hanai peduli le tanyo. Jadi menurut luntuan nyo yang menjadi masalah kita. Jadi jangan hal-hal kecil kita besar-besarkan. God dengan ipreh urung yang awaknya talu nyo dengan ipreh. Pajan kesempatan awaknya meklok, pajan kesempatan tanya uhate. Nah, ketika uhate kekuatan mereka itu akan bersama-sama lagi. Nih ingat, yang paling berat nanti tugas dari teman-teman di kabupaten, kecamatan, di desa adalah mengayomi teman-teman kita. Nah, ketika nyo salah, dan saya ingatkan poin yang kedua, itu yang satu. Kedua, tolong para tim kampanye kabupaten, kecamatan, desa, ekspektasi awak done jangan materi, jangan bentuk kebutuhan pribadi-pribadi. Nyalum pegah ju, lon hana mampu. Kalau untuk kepentingan pribadi-pribadi, tidak mampu saya. Dan izinkan lon pegah, lon ingin membantu rakyatnya dari yang terluar sampai ke kota supaya ada pemerataan pembangunan di 9 kecamatan 152 desa yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Itu yang kita targetkan. Nah, rencana kita akan datang investor, kita akan datangkan banyak tamu-tamu yang bisa melihat potensi daerah kita. Kenapa? Karena kemampuan daerah juga sangat terbatas. Mudah-mudahan tanpa mendahului dari takdir Allah, kita akan terus berikhtiar untuk memberikan kebaikan demi kebaikan arah baru Abdiya Maju ini Bapak Ibu sekalian. Terakhir dalam pertemuan yang berbahagia ini, sebelum saya juga akan minta Bang Zaman juga menyampaikan, saya menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, harapan bagi awak drone terhadap pemerintahan ini, tahun ini saya mau sampaikan, ini tahun transisi. Jadi menyatakan bahwa pakan lambat tak pemerintahan itu. Ini masa transisi.
apalagi pelantikan sudah diundur sampai bulan 3. Jadi kalau memaksakan program, memaksakan lagi keinginan tanyo, oh Pak Cid yang kai bangun, tahun pertamanya hana tepu-tepu ke. Yang tahun pertama dulu PJ dengan DPR yang kemarin sudah ketok palu di tahun lalu. Saya harus terbuka untuk itu. Jadi inti baik petalah kamu untuk mapecik kewenangan bupati. Sesuatu bupati dan wakil bupati hari ini kami sudah hanya menerima yang bentuknya RKA, yang bentuknya DPA, yang sudah disahkan antara pemerintah sebelumnya di masa transisi hari ini. Makanya saya katakan, kalau di tahun pertama nesabah ini baik langsung nefonis kamu mahkamah Cid dengan pemerintah Tegolomji, kasih kesempatan kami dinilai pada tahun kedua ketika penganggaran itu ada di tangan kami yang mendandatanganinya. Bapak Ibu sekalian, Jin menang, Jin menang. Itu disampaikan di tahun pertama ini berat bagi kami karena kami tidak tahu postur anggarannya dibawa kemana. Saya juga meminta kepada teman-teman yang hari ini proses penganggaran lagi dimulai. Musrembang di bulan 2 ini sudah akan digodok. Tolong program-program Gampung kalau lo sampaikan, lo coba sinergikan dengan program yang ada di DPR ke depan. Masukkan di Musrembang Gampung dulu. Tapi kalau program tidak masuk dalam Musrembang, nyan hana mungkin bisa kita jadikan sebagai program di pemerintah dan APBD kita. Jadi para panggulai-panggulai kawal itu, para relawan komunikasikan, Musrembangnya, tanyong Mbak Gisi, tanyong Mbak perangkat Gampung, apa Musrembang itu? Nah, Musrembang Gampung itu dimulai dari Gampung, kecamatan sampai di kabupaten. Itu setelah administrasi pembangunan. Kemudian bagi DPR ada pokir dia melalui reses atau kerja lapangan mereka, menyerap aspirasi rakyat. Ketemulah mereka dalam RKPD namanya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sebelum penetapan KUA dan PPAS. Apa itu KUA? Kebijakan Umum Anggaran dan plafon sementara anggaran tersebut. Bapak Ibu sekalian, itu yang saya mau sampaikan. Kenapa saya harus sampaikan itu? Supaya nanti jangan kita salahkan pemerintah. Kalau barang program dari desa itu tidak masuk dari 2 sumber saluran ini, maka tidak akan mungkin kita bisa ciptakan program itu. Jadi saya mau sampaikan, kuncinya apa? Tertib penganggarannya. Dari Gampung tidak bisa dia muncul tiba-tiba dia langsung ke Musrembang Kabupaten, tidak mungkin itu. Dari mulai Gampung, kecamatan ke kabupaten. Begitu juga misalnya hana tertampung di Musrembang melalui administrasi pembangunan di pemerintahan eksekutif, maka ada DPR melalui saluran pokir yang dinamakan dalam undang-undang yang diwajibkan sekalian. Saya pikir itu, saya minta Pak Zaman Akli